Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM 19112006. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Wahyudin Nur. Di sini saya akan membahas tentang Principle and Causal Relationship, yang artinya prinsip dan hubungan kausal. Baiklah, akan saya mulai. Principles and Causal Relationship. If principles are to explain management behavior, they should be formulated to predict result. In connection with many of the principles present in this book, it is not explicit stated that a certain course of action will bring good result. This is implied science principles are designed to predict result in given circumstance. The reader must be aware of what the author regards good. The stand used in this book, one with which manager will certainly agree in efficient and effective attainment of enterprise or departmental objective, whether economic, political, educational, social, or religious. This includes the objective of maintaining organized enterprise as an effective joint effort over time. That is of providing for the survival of the group until basic goals are reached. For most enterprise, these goals are so continuing and of so long a duration that this means indefinite survival. Thus, a business enterprise may have a continuing goal of producing goods of service that people want can buy. Just an educational and religious enterprise purpose continuing goal of disciplining the mind in the acquisition and pursuit of knowledge or furthering spiritual life. Even though the principles as stated in this book may not always be established in complete causal proportion, the reader shall interpret them as such. They can always be read in the sense that these are is done, the result will be a more efficient and effective attainment of objective. Yang artinya prinsip dan hubungan kausal. Jika prinsip menjelaskan perilaku manajemen, prinsip terus harus diumumkan untuk memprediksikan hasil. Sehubung dengan banyaknya prinsip yang disajikan dalam buku, tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa suatu tindakan tertentu akan membawa hasil yang baik. Karena prinsip dirancang untuk memprediksi hasil dalam keadaan tertentu, maka pembaca harus menyadari apa yang penulis anggap baik. Penggunaan standar yang pasti akan disetujui oleh manajer adalah pencapaian tujuan perusahaan atau departemen yang efisien dan efektif, baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, maupun agama. Yang termasuk tujuan untuk mempertahankan perusahaannya terorganisir supaya bersama yang efektif dari waktu ke waktu, yaitu menyediakan kelangsungan hidup kelompok sampai tujuan dasar tercapai. Bagi sebagian besar perusahaan, tujuan-tujuan ini begitu berkelanjutan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga berarti kelangsungan hidup yang tidak terbatas. Jadi perusahaan bisnis mungkin akan memiliki tujuan yang berkelanjutan untuk menghasilkan barang-barang jasa yang diinginkan, seperti halnya perusahaan pendidikan dan keagamaan mengejar tujuan-tujuan yang berkelanjutan yang mendisiplinkan pikiran dan memperoleh dan mengejar pengetahuan atau melanjutkan kehidupan spiritual. Meskipun prinsip-prinsip seperti yang dinyatakan dalam buku ini mungkin selalu ditetapkan sebagai proporsi kausal yang lengkap, pembaca harus menafsirkan seperti itu. Mereka juga dapat melakukan hasil lebih efisien serta pencapaian tujuan yang efektif. Suatu kasus atau observasi, organisasi maupun perusahaan yang berusaha mengarahkan dan mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya manusia merupakan potensi utama yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengarahkan dan mendayagunakan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja yang tinggi dari sumber daya manusia tidak saja menjadi salah satu tujuan perusahaan atau organisasi, tapi salah satunya adalah tujuan pemerintah. Era reformasi berdampak pada globalisasi yang mendukung percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih, beretika, dan mendukung reformasi birokrasi. Dan
melangsungkan kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan. Berbagai cara meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya dengan memotivasi kerja pegawai melalui kepemimpinan, budaya organisasi, dan membentuk suatu komitmen organisasi yang sesuai dengan harapan pegawai. Di samping itu, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memperdayakan pegawai akan mempengaruhi kinerja pegawai. Perilaku memimpin memiliki dampak signifikan terhadap sikap, perilaku, dan kinerja pegawai. Sebagai contoh, pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi mungkin akan dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja. Sehingga apabila faktor-faktor tersebut dikelola secara baik akan mengakibatkan adanya kecenderungan penurunan kinerja para pegawai. Fenomenanya adalah yang pertama, adanya pemberlakuan sistem absen pegawai dengan alat fingerprint di BKD Kota Ambon. Merupakan salah satu instansi yang menggunakan sistem di lingkungan pemerintah Kota Ambon sehingga efektif dan meningkatkan kedisiplinan para pegawai. Yang kedua, para pegawai BKD Kota Ambon mempunyai komitmen bersama yang kuat untuk senantiasa membangun hubungan kausal untuk kinerjanya. Hal itu dapat dilihat dari pemantauan bahwa bidang di instansi telah melakukan dan menyelesaikan secara tepat dengan sasaran. Tinjauan teoritis. Kausal dalam epidemiologi adalah hubungan statistik dalam asosiasi kausal yang dijelaskan dalam pengertian probabilistik, yaitu keberadaan faktor A akan meningkatkan peluang terjadinya faktor B. Hubungan kausal memiliki atribut-atribut yaitu asosiasi, urutan, waktu, dan arah. Kausal sesuatu yang diasosiasikan dengan efeknya yang bertindak terhadap efeknya. Sebuah kausal dapat diharuskan, tampaknya efek tidak akan muncul dan memadai. Efek akan muncul walaupun tidak ada faktor lain yang terlibat hubungan asosiasi. Hubungan tersebut dapat bersifat sebab akibat maupun yang bukan hubungan sebab akibat. Hubungan keterikatan adalah hubungan antar variabel. Jika ada perubahan pada variabel, maka akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Prinsip hubungan kausal. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Hassel dan Blanchard dalam Munija 2004 berdasarkan pemikiran bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi. Yang kedua, budaya organisasi merupakan perekat bagi semua hal di dalam organisasi. Artinya budaya organisasi mampu menjadi pemersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi dan menyatukan suatu tujuan. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah berperan sebagai batas-batas, dalam artian kultur menciptakan perbedaan yang disinggahi atau suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, membuat rasa identitas anggota organisasi. Yang ketiga, kultur memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang besar. Yang ketiga, kepemimpinan. Kekuatan yang ada pada diri pemimpin dan yang dimiliki oleh kelompok serta situasi lingkungan akan ikut menentukan gaya kepemimpinan seseorang jika ia berinteraksi dengan bawahannya. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat didefinisikan juga sebagai sebuah kepercayaan untuk menerima terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi. Sebab kemajuan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh dengan kepentingan organisasi untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Motivasi kerja. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, memelihara perilaku manusia. Tidak semua karyawan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajer. Untuk itu seorang baik sehingga efektivitas perusahaan dapat tercapai. Motivasi sebagai proses menjelaskan identitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk pencapaiannya. Kinerja. Sedangkan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh faktor-faktor atau indikator-indikator suatu pekerjaan untuk suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan masing-masing kemampuan para pegawai. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan sebagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Organisasi komunikasi didefinisikan sebagai kinerja dan penafsiran pesan antar unit komunikasi.
Ketiga, analisis dan solusi. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Kota Ambon lebih besar dari pengaruh tidak langsung dan mempunyai korelasi yang cukup kuat dan signifikan, sehingga untuk meningkatkan kinerja pegawai lebih efektif melalui jalur langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa apabila gaya kepemimpinan dijalankan dengan baik dan ditingkatkan, maka kinerja pegawai akan meningkat. Yang kedua, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja pegawai lebih kecil dibandingkan pengaruh yang tidak langsung, sehingga untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif melalui jalur yang tidak langsung, yakni dengan meningkatkan motivasi kerja pegawai. Apabila motivasi kerja pegawai dapat dimaksimalkan, akan meningkatkan hasil kinerja pegawai. Yang ketiga, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa apabila komitmen organisasi ditingkatkan, maka kinerja pegawai akan kuat dan dapat dibentuk melalui sebuah kepercayaan dan penerimaan para pegawai dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari organisasi. Yang keempat, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Motivasi kerja yang tinggi para pegawai sangat menentukan kepada hasil kerja dan terlaksanakannya apa tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.